pengasuh pesantren yang ada di sana. Tetapi Marzuki memiliki pertimbangan yang lain. Menurut Marzuki, pesantren itu tidak harus didirikan di daerah kampung tradisional yang jauh dari akses perkotaan. Justru ia berpikir bahwa penyebaran dakwah pesantren di tempat-tempat yang strategis di daerah kampung tradisional yang jauh dari justru ia berpikir bahwa penyebaran dakwah pesantren itu di tempat-tempat yang strategis. Alasan lain Marzuki mempertimbangkan hal lain karena tidak ingin pengetahuannya menjadi terkekang dan untuk mengakses perkembangan informasi menjadi terhambat. Terlebih, kebiasaan Marzuki ini ia terbiasa mendapatkan informasi secara cepat. Maka dari itu, ia berkeinginan menetap pada tempat yang mudah untuk mendapatkan informasi dan ilmu. Oleh karena itu, Marzuki menghendaki pesantren yang tidak jauh dari wilayah perkotaan. Kiai Marzuki akhirnya mencari tanah yang dekat dengan daerah kota. Ia melihat ada tanah yang letaknya strategis di daerah Gedong Kuning, Banguntapan, dan Bantul. Belum sempat diklaim ia mendapatkan tawaran tanah wakaf di daerah Kota Gede. Awalnya tanah tersebut dipasrahkan ke ayah Haji Abdul Muhaimin yang bernama Marzuki supaya dapat digunakan untuk kepentingan umat muslim. Tetapi sampai meninggal, tanah tersebut belum termanfaatkan sama sekali. Kemudian Haji Abdul Muhaimin memberikan tawaran kepada Kiai Haji Tolha Mansur untuk mengelolanya. Namun beliau menyatakan tidak sanggup memanfaatkan tanah tersebut. Kemudian ditawarkan lagi kepada Kiai Haji Syaiful Mujab. Beliau merupakan ketua tahfiziyah PWMU Yogyakarta. Oleh Kiai Syaiful, tanah itu ditawarkan lagi kepada RH Suwardiono. Beliau merupakan wakil di NU. Beliau kemudian datang dan mengutarakan adanya tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara baik. Maka dari itu, Kiai Marzuki memerintahkan santrinya, Kiai Nur Hadi Abdullah, untuk bersama-sama mengurus tanah tersebut dan menelusuri kepemilikan dari tanah tersebut. Adapun pendiri Ponpes Nurul Ummah Yogyakarta berdiri sejak tahun 1986 dan memiliki tokoh sentral dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diantaranya ialah Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Marzuki Romli, pendiri, Al-Maghfurullah Kiai Haji Asyari Marzuki, yaitu pengasuh pertama. Ada Al-Maghfurullah Kiai Haji Habib Marzuki, pengasuh kedua setelah wafatnya Kiai Haji Asyari Marzuki. Yang ketiga ada Al-Maghfurullah Kiai Haji Marzuki selaku masyayikh, dan dan ada Ahmad Zabidi Marzuki selaku pengasuh sekarang, dan yang terakhir ada Muslim Nawawi yaitu masyayikh. Kemudian, apa saja yang ada di Ponpes Nurul Ummah? Pondok Pesantren Nurul Ummah memiliki dua program unggulan, yaitu reguler dan non-reguler. Program reguler KBM yang dilaksanakan di Ponpes Nurul Ummah pusat ini terdiri dari 3 tingkat, yakni awaliyah, wusto, dan ulia. Tingkat awaliyah memprioritaskan pemahaman ilmu nahwu dan shorof. Tingkat wusto memperdalam kitab-kitab salaf dan kholaf yang mu'tabaroh. Tingkat ulia mempraktikkan ajaran aswaja di masyarakat dan membuat karya tulis ilmiah. Kemudian program non-regulernya KBM yang dilokasikan di Ponpes Nurul Ummah terdiri dari 2 kegiatan utama, yakni kajian tahsin Al-Quran dan bahasa Arab dasar. Dalam Ponpes Nurul Ummah juga terdapat lembaga seperti Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah. Program unggulannya seperti tahsin, kitab kuning, full day school, dan pendidikan karakter. Kemudian ada Madrasah Sanawiyah Nurul Ummah. Program unggulannya takasus kitab dan takasus Quran. Kemudian ada Madrasah Aliyah Nurul Ummah. Program unggulannya kitab kuning dan tahsin tahfidz Al-Quran. Fasilitas yang ada di Ponpes Nurul Ummah antara lain ada masjid, asrama, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang tamu, klinik kesehatan, aula, dan lapangan. Kemudian, apa saja yang dipelajari di Ponpes Nurul Ummah? Jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Ummah. Program reguler yang terdiri ada atas 3 tingkat, yaitu awaliyah, wusta, dan ulia. Kemudian program non-reguler terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu tahsin Al-Quran dan bahasa Arab. Kemudian akan dilanjutkan sama teman saya.
Program Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah menghafal 10 juz Al-Quran selama 6 tahun pendidikan. Kegiatan hariannya, tahsin tafsir Al-Quran, kitab kuning, full day school, sholat duha, sholat zuhur dan asar berjamaah, ziarah makbaroh, outbound tematik, naga puspa futsal, semester swim, yearly hotmail Quran bil hipsi. Selanjutnya, pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Nurul Ummah. Program unggulannya takhasus kitab dan takhasus Quran. Kegiatan hariannya pembacaan Asmaul Husna, KBM harian, sholat duha, sholat berjamaah, tahsin dan tahfidz Al-Quran, sorogan kitab kuning dan bandongan kitab kuning di asrama, ekstrakurikulernya komputer, pramuka, hadroh, dan tilawah. Kemudian pembelajaran di Madrasah Aliyah Nurul Ummah. Yang pertama ada program unggulan yaitu kitab kuning dan tahsin tafsir Al-Quran. Kegiatan hariannya KBM harian, tahsin dan tafsir Al-Quran, kajian kitab kuning, sorgan kitab kuning. Program jurusannya matematika dan ilmu alam serta ilmu-ilmu sosial. Ekstrakurikulernya karya ilmiah, remaja, bahasa Mandarin, pramuka, teater, dan kaligrafi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pesantren dalam kacamata teoris fungsionalisme struktural. Di dalam masyarakat terdapat fungsi-fungsi keberagaman yang dapat dilihat pada struktur sosial. Struktur sosial adalah serangkaian hubungan sosial yang teratur yang mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan satu atau dengan yang lain. Cara suatu struktur dalam sistem sosial akan berlaku fungsional bagi yang lainnya. Namun sebaliknya, jika struktur dalam sistem sosial sudah tidak menjadi fungsional lagi, tentunya struktur ini tidak akan tiada dengan sendirinya. Selanjutnya, struktur sosial ini menggambarkan suatu kelompok sosial yang berhubungan satu sama lain dan kemudian terdapat pola yang relatif dan hubungannya dalam sistem sosial kepada suatu institusi sosial serta norma-norma yang menjadi landasan masyarakat dalam berperilaku. Dalam institusi pesantren misalnya, pesantren dalam perkembangannya akan memproduk santri menjadi seseorang yang paham tentang norma Islam intelektual dan menjadikan santri berdedikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak pesantren tersebut ya tersusun dari sistem yang teratur dan sesuai dengan kehendak dan pengharapan hubungan pesantren dengan santri. Pesantren dalam hal ini akan berfungsi sebagaimana tujuan dan harapannya. Sebagaimana santri juga akan berfungsi menjadi santri harapan pesantren. Sejauh ini, pesantren dalam praktik sosialnya yang bersifat fungsional bagi santri secara keseluruhan pasti menunjukkan tingginya level integrasi santri dalam pesantren. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya fungsionalisme melihat otoritas keagamaan. Jadi mengambil skema agil dari Talcott Person, empat imperatif fungsionalnya yaitu adaptation, goal, integrasi, dan latensi. Otoritas dalam masyarakat yang menjadi legitimasi kekuasaan dari pandangan Weber yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal rasional. Kiai merupakan seorang pemimpin dan pemilik sebuah pesantren yang sangat berpengaruh di pesantren dan juga berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Kiai dapat dikelompokkan sebagai pemimpin yang karismatik. Kelebihan yang ada pada seorang kiai menjadi dasar otoritas dan sumber kekuasaan berupa pengabdian santrinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Zahra. Kebijakan otoritas keagamaan terhadap sholat berjamaah dari kacamata fungsionalisme Pondok Pesantren Nurul Ummah. Seperti yang telah diungkapkan di atas mengenai otoritas keagamaan yang berarti memiliki kekuasaan atau hak tinggi pada bidang keagamaan supaya orang lain tersebut patuh terhadap perintah yang telah dibuat tersebut. Ada dua jenis otoritas keagamaan menurut
Khaled Abu El-Fadl, yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Nurul Ummah menerapkan otoritas koersif dalam membina dan membimbing santri-santrinya yang ada di pondok tersebut. Otoritas koersif ini memiliki makna memberlakukan orang lain dengan cara mengancam atau memberi hukuman supaya santri tersebut patuh terhadap perintah. Pondok Pesantren Nurul Ummah ini memiliki peraturan mengenai paksaan sholat berjamaah. Kegiatan ini sengaja dibuat oleh pengurus pondok pesantren supaya membimbing akhlak santri menjadi lebih baik. Sebagai pendukung, pengurus pondok pesantren tersebut melakukan presensi terhadap sholat berjamaah yang kemudian diberikan kepada pengurus komplek pada awal bulan dan ditagih setiap akhir bulan untuk melihat siapa saja yang tidak mencapai batas minimal sholat berjamaah, yaitu 14 kali per bulan. Apabila terdapat santri yang tidak memenuhi batas minimal, maka mereka akan mendapat taziran atau hukuman dari peraturan yang telah dibuat. Adapun di sini jenis-jenis taziran yang akan didapatkan oleh santri apabila tidak mengikuti sholat berjamaah, yaitu sholat subuh. Apabila seorang santri tidak pernah melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendapat hukuman untuk menulis surat an-naziat. Kemudian santri yang hanya melaksanakan sholat subuh berjamaah hanya 1-6 kali, maka mereka akan mendapatkan hukuman untuk menulis surat an-naba. Selanjutnya, jika santri melakukan sholat subuh berjamaah hanya 7-11 kali, maka mereka akan mendapatkan hukuman untuk membaca surat al-waqiah tidak yang uzur dan sholat nariyah bagi yang uzur. Yang kedua, sholat asar. Apabila seorang santri tidak pernah melaksanakan sholat asar berjamaah, maka mereka akan mendapatkan hukuman untuk menulis surat An-Nas sampai dengan surat At-Takasur. Kemudian santri yang hanya melakukan sholat berjamaah hanya 1-6 kali, maka mereka akan mendapatkan hukuman untuk menulis surat An-Nas sampai dengan Al-Kafirun. Selanjutnya, jika santri melakukan sholat asar berjamaah hanya 7-11 kali, maka mereka akan mendapatkan hukuman membaca surat Al-Mulk bagi yang tidak uzur dan sholawat nariyah bagi yang uzur. Yang ketiga, sholat isya. Apabila seorang santri tidak pernah melaksanakan sholat isya berjamaah, maka mereka akan mendapatkan hukuman untuk menulis surat Abasa dan At-Takwir. Kemudian santri yang hanya melaksanakan sholat isya berjamaah hanya 1-6 kali, maka mereka akan mendapatkan hukuman untuk menulis surat Al-Muttafin. Selanjutnya, jika santri melakukan sholat isya berjamaah hanya 7-11 kali, maka mereka akan mendapatkan hukuman membaca surat Yasin bagi yang tidak uzur dan sholawat nariyah bagi yang uzur. Untuk melaksanakan taziran hukuman tersebut bagi santri yang melanggar peraturan biasanya akan dilaksanakan pada setiap minggu pertama yang bertempatan di musola Darussalam dan lantai 3 Darussalam tersebut. Apabila santri yang tidak melaksanakan tazirannya tersebut di waktu yang telah diputuskan, maka taziran yang diberikan itu akan dilipat gandakan. Serta apabila terdapat santri yang mendapatkan takzirannya double, yaitu menulis dan membaca, maka didahulukan untuk melaksanakan taziran menulis terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, yang selanjutnya analisis fungsionalisme struktur oleh Robert K. Merton. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural ialah bertumpu pada hakikat manusia dan masyarakat. Artinya, teori fungsionalisme tersebut memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang harmonis dengan bagian-bagian yang kerjasama. Salah satu sosiolog yang membahas mengenai teori fungsionalisme struktural ialah Robert K. Merton. Analisis Robert K. Merton menekankan pada kesatuan, stabilitas, dan harmoni sistem sosial. Menurut teori fungsionalisme struktural tersebut, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian yang saling berkaitan satu sama lain dan saling menyatu dalam keseimbangan. Masyarakat tersebut terdiri dari kumpulan individu yang membentuk kelompok sosial, organisasi, institusi, dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial. Robert King Merton berpendapat bahwa fungsionalisme struktural lebih banyak ditunjukkan pada fungsi sosial
daripada motif individu. Misalnya, dalam teori fungsionalisme struktural yang berkaitan dengan peran pesantren, yaitu ketika santri yang tinggal dan hidup di dalamnya harus menjaga fungsi sosialnya. Dan dapat dikatakan bahwa santri wajib menjaga norma-norma sosial yang terdapat di dalamnya dan yang sudah diajarkan. Norma sosial pesantren tersebut akan menjadi salah satu identitas pesantren, sekaligus menjadikan salah satu indikasi yang harus dan selalu tertanam dalam jiwa santri. Selain itu, Robert King Merton juga memperkenalkan fungsi manifest dan laten. Fungsi manifest diartikan sebagai konsekuensi yang dikenali peserta dalam sistem. Misalnya, pesantren memang termasuk fungsi manifest atau objektif dalam sistem sosial. Keseluruhan ialah menjadi lembaga yang memelihara pola yang ada dalam masyarakat, yakni dengan cara mengajarkan nilai-nilai tertentu. Jadi, setiap individu akan terintegrasi dalam masyarakat. Fungsi laten diartikan sebagai fungsi yang tidak direncanakan, tetapi berjalan begitu saja, dan bisa menjaga kebutuhan sebuah sistem. Lanjut, Mbak Nayu. Ketika membahas mengenai pendekatan fungsionalisme struktural, maka masyarakat tertentu memiliki berbagai macam keanekaragaman, dan tentunya dapat kita amati dalam struktur sosial masyarakat. Struktur sosial diartikan sebagai suatu susunan atau konfigurasi dari beberapa individu dengan kategori yang berbeda, tapi terikat pada suatu tata hubungan yang sama. Istilah struktur sosial digunakan untuk menggambarkan sebuah entitas atau kelompok masyarakat yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, pesantren dalam perkembangannya akan menghasilkan santri menjadi seorang yang mengerti akan norma Islam intelektual dan menjadikan santri berdedikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak pesantren tersebutlah yang nantinya akan tersusun dari sistem yang teratur dan sesuai dengan kehendak dan pengharapan hubungan pesantren dan santri. Dapat kita lihat dalam pesantren Nurul Ummah yang menerapkan metode paksaan sholat berjamaah. Kegiatan yang dirancang tersebut bertujuan untuk membimbing santri agar memiliki akhlak yang baik, yaitu dengan cara melakukan paksaan sholat berjamaah. Dari paksaan tersebut, harapannya santri dapat terbiasa dan disiplin dalam melakukan sholat berjamaah, dan nantinya akan menjadi terbiasa melakukannya tanpa adanya rasa paksaan. Dari pemaparan di atas, pesantren akan berfungsi sebagaimana tujuan dan harapan, sedangkan santri akan berfungsi menjadi santri harapan pesantren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi sanggahan, kami persilahkan. Oke, mungkin langsung saja kelompok yang perspektif konflik ya, biar nanti bisa dikomentari bersama-sama. Silakan, siapa yang mewakili untuk kelompok konflik di Pondok Pesantren Al-Imdad ya, Bantul berarti ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Bapak, izin share screen. Waalaikumsalam, silakan. Baik Bapak, saya akan mulai. Perkenalkan, saya Umi Latifah akan menjadi moderator membacakan anggota kelompok 6 dengan judul analisis konflik pesantren dan otoritas keagamaan dalam kegiatan sholat jamaah di Pondok Pesantren Al-Imdad Banda. Selanjutnya Mbak Ika. Nama anggota kelompok 6 Susiana Sanatun Adizah, saya sendiri Umi Latifah, Novia Sanainaba, Ika Pujaningrum, Rahmi Faradila, dan Gurun Pratama. Saya selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahmi. Definisi pesantren. Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak ratusan tahun lalu, memiliki 5 unsur pokok, yaitu kiai, santri, pondok,
masjid dan pengajaran, dan ilmu-ilmu agama. Dalam kegiatannya, pesantren menjadi satuan pendidikan bukan hanya sebatas tempat menginap santri. Namun, keberadaan pesantren sebagai suatu tatanan sistem yang mempunyai unsur yang saling berkaitan. Pesantren sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan yang jelas, yang melibatkan banyak sumber daya pendidikan, guna untuk mencapai tujuan baik yang bersifat individu ataupun tujuan kelembagaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nurudin. Pondok Pesantren Al-Imdad terletak di Bantul, Yogyakarta. Pendiri pondok pesantren ini adalah Kyai Humam Bajuri, dikutip dari pengasuh M. Habib Abdus Syakur. Sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Imdad, bahwasannya dahulu Al-Imdad merupakan sebuah majelis taklim yang banyak dihadiri oleh masyarakat maupun luar Bantul. Hal ini yang melatar belakangi berdirinya pondok pesantren Al-Imdad. Terus mengalami transformasi ke arah yang baik. Tahun 1998 Al-Imdad mengelola pendidikan milik LP Ma'arif. Tahun 2012 berdiri Madrasah Aliyah Al-Imdad. Pondok pesantren Al-Imdad memiliki 5 program unggulan seperti kemampuan baca kitab kuning, muhadisah, conversion. 3 kurikulum yang didapatkan bagi siswa kelas 12 MA sebagai bekal lulus nanti seperti 1. Pendidikan kapasitas keilmuan pesantren, 2. Peningkatan kapasitas keterampilan hidup atau life skill, 3. Peningkatan bidang keorganisasian. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh yang ingin membaca. Lalu otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan, poin pentingnya adalah Khalid Abu El-Fadel membedakan 2 jenis sifat otoritas. Yang pertama, otoritas bersifat koersif, yaitu merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk atau mengambil keuntungan. Otoritas seperti ini sifatnya memaksa. Lalu yang kedua, otoritas bersifat persuasif. Otoritas bersifat persuasif adalah kemampuan untuk membimbing keyakinan tindakan orang lain berdasarkan kepercayaan. Kegiatan sholat jamaah. Menurut Abdul Aziz dalam bukunya Fikih Ibadah Sholat, bahasa adalah doa, sedangkan menurut terminologi syara adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut salat karena menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan salat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Sedangkan secara hakikat mengandung pengertian terhadap hati atau jiwa kepada Allah dan mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan dan kebesaran kesempurnaan kekuasaannya. Salat adalah kewajiban yang bersifat individual atau fardhu ain yang menyelenggarakannya disunahkan berjamaah, khususnya untuk salat wajib seperti tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu jama'ati afdalu min salati ahadikum bahdahu bi khamsati wa 'ishrina juz'a. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat jamaah itu lebih utama 25 kali lipat daripada salat seorang diri. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 646. Para ulama sepakat bahwa hukum salat jamaah adalah sunnah muakkad. Salat berjamaah merupakan syiar agama kaum muslimin
sedangkan meninggalkannya adalah meninggalkan keutamaan. Salat adalah kewajiban yang bersifat individual atau fardhu ain yang penyelenggaraannya disunahkan berjamaah, khususnya untuk salat wajib yang terjamin dalam hadis yang artinya salat berjamaah lebih utama dengan nilai 20 derajat ketimbang salat sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam mengerjakan salat dengan orang-orang yang mengerjakan ruku. Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang yang ruku. Dalam kegiatan sholat jamaah di Pondok Al-Imdad, berjamaah dilakukan setiap hari di musola, diimami oleh mbak-mbak atau kadang juga bunyai. Di Pondok Putri ada perubahan jadwal sholat jamaah Isya yang dulunya dilakukan setelah ngaji Al-Quran atau azan langsung sholat, tapi sekarang dilakukan setelah ngaji kitab bandongan, kadang jam 10 atau jam 9 agar santri bisa langsung istirahat. Peraturan ini baru dijalankan 1 tahun. Sayangnya hukuman atau takziran tentang kegiatan sholat jamaah tidak tertulis, terkadang hanya menulis astagfirullah sebanyak 100 kali. Jika dilakukan atau bolong dalam 1 hari, atau bisa juga takziran ini tertumpuk dalam seminggu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian mengenai teori konflik dalam otoritas kepesantrenan. Dalam pandangan Ralph Dahrendorf, konflik muncul melalui relasi sosial dalam sistem. Pada sistem ini melibatkan kekuasaan atau otoritas yang didasarkan pada kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Kekuasaan atau otoritas dalam teori konflik dibagi menjadi 2, yaitu orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Teori konflik ini merupakan kritik dari teori fungsionalisme struktural. Jika fungsionalis bersifat statis, maka teori konflik bersifat dinamis atau mengalami perubahan. Selanjutnya, dari teori konflik sosial tersebut, dapat diambil beberapa garis besar tentang pokok-pokok dasar dari teori Ralph Dahrendorf, yakni 1, setiap kehidupan sosial selalu berada dalam proses kehidupan perubahan. 2, setiap kehidupan sosial masyarakat akan terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi sejumlah kekuatan-kekuatan lain. 3, setiap elemen dalam kehidupan sosial memberikan andil bagi perubahan dan konflik sosial, sehingga antara konflik dan perubahan merupakan 2 variabel yang saling berpengaruh. Contoh konflik di dalam otoritas kepesantrenan ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan sholat berjamaah. Sebelumnya, di dalam pesantren itu terdapat para pengasuh sekaligus ulama-ulama yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan segala keputusan di pondok pesantren Al-Imdad. Kemudian juga terdapat pengurus-pengurus sebagai elemen terpenting dalam menunjang kelancaran kehidupan kepesantrenan, serta adanya santri-santri sebagai anggota yang menjalankan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh para pengurus. Di sini kan contohnya wajib sholat berjamaah. Nah, jika tidak melaksanakan sholat jamaah, maka di sini hukuman atau takziran yang diberikan bagi para santriwa dan santriwati ini, misalnya nih, dalam 1 hari tidak melaksanakan sholat jamaah 1 kali, misalnya malam hari. Nah, maka itu pengurus itu menyuruh anak-anak, menyuruh santriwati untuk menuliskan hukumannya, menulis astagfirullah sebanyak 100 kali. Nah, di sini terjadi adanya teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf, bahwasannya kekuasaan atau otoritas yang didasarkan pada kontrol dan sanksi. Dengan adanya santri yang tidak melakukan kewajiban sholat jamaah, maka di sini para penguruslah yang akan turun tangan langsung untuk menghukum mereka dengan cara
disuruh menulis astagfirullah sebanyak 100 kali. Nah, jika hal ini tidak terjadi, maka pengurus lain mendapatkan sanksi dari pengasuh pondok karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya, mungkin nanti ada yang ingin bertanya. Ada beberapa catatan ya dari saya, ya teman-teman masih perlu belajar PowerPoint ya. PowerPoint itu kan bisa yang atas nanti diisi poinnya saja. Kemudian kalau merasa perlu untuk membaca ya, kan bisa ditaruh di notes. Ya, jadi yang tampil di depan ya, yang tampil di presentasi ya, ini seharusnya poin, karena orang tidak akan mungkin ya, ini buat teman-teman nanti yang mungkin ini mau KKN semua ya, ini angkatan ini ya. Yang tentu nanti diperlukan ya presentasi, jadi silakan latihan untuk bikin presentasi yang secara konten ya, secara kontennya ini kemudian orang punya kesempatan untuk membaca. Jadi kalau terlalu banyak ya, maka orang akan kesulitan ya untuk mengikuti apa yang ditampilkan. Ini kadang-kadang kan setiap orang mungkin beda ya, ada yang secara visual ya lebih tertarik secara visual ya, sehingga yang lebih dilihat adalah PPT-nya ya. Tapi ada orang yang lebih senang ya di aspek pendengarannya yang lebih menonjol ya, sehingga dibacakan akan lebih senang ya. Ini tentu sesuatu yang perlu juga untuk dipahami. Nah, oke, untuk otoritas keagamaan ya, saya kira ini kemarin isu yang cukup menarik ya, ketika kita bicara otoritas keagamaan ya, maka seharusnya ya, atau akan lebih memudahkan kita ketika kita menggunakan analisis fungsional ataupun konflik ya, dengan kita melakukan identifikasi ya, kelompok-kelompok mana saja yang ada atau yang memiliki hubungan ya terkait dengan isu ya dalam konteks pondok pesantren yang kita pilih. Jadi ada proses identifikasi ya, karena ini nanti kan bicara rule ya, saya kira sama ya, dua-duanya tadi memberikan contoh yang sama ya terkait dengan rule ya, aturan yang ada di pesantren. Yang satu tadi untuk pendisiplinan ya, yang kedua tadi terkait dengan sholat berjamaah ya, saya kira bersama. Nah, tinggal nanti dibaca lagi terkait dengan asumsi dasar ya, ada tadi yang sudah disebutkan ya terkait dengan asumsi dasar dari fungsional itu apa misalnya. Jadi apa fungsi aturan ya dibuat oleh pondok pesantren ya. Tentu kalau fungsional ya untuk menjamin keberlangsungan pesantren ya, keberlangsungan sebuah sistem. Sementara kalau dari perspektif yang konflik ya, aturan itu dibuat untuk ya kepentingan penguasa, kira-kira gitu ya. Maka santri yang jadi korban ya, kiainya yang jadi penguasa ya, atau kiainya yang mengeksploitasi, santrinya yang dieksploitasi. Jadi kan kata-kata kunci yang sering muncul ya ketika kita melakukan analisis konflik ya. Jadi bagaimana menggunakan perspektif konflik ya, titik tekannya ada di mana ya. Saya kira
sama-sama yang pertama yang diperlukan adalah identifikasi. Oh, di Al-Imdad ini kiainya seperti apa? Nah, harusnya gambarannya mungkin lebih banyak diarahkan ke sana. Ya, oh kiai di Al-Imdad ya ini punya kewenangan yang sangat besar misalnya. Ya, nah ini tentu ketika kita melakukan identifikasi ya terhadap stakeholder yang ada di pesantren, ya mulai dari kiainya, kemudian santri, ya kemudian pengurus, ya atau dewan asatid, ya kemudian siapa lagi dalam misalnya ya, maka dari pihak-pihak yang ada di sana mana yang kemudian memperoleh keuntungan ya dari aturan yang dibuat. Nah, dalam konteks pro dan kontra ya tentu yang pro dengan aturan yang dibuat ya satunya kontra dengan aturan yang dibuat ya. Kalau misalnya terkait dengan sholat jamaah misalnya, kewajiban sholat jamaah, nah maka yang pro berarti fokus ya kepada argumen-argumen yang lebih menonjolkan ya bagaimana manfaat ya atau fungsi dari aturan tersebut. Nah, sebaliknya ketika dalam perspektif konflik ya, maka yang ditonjolkan argumen untuk menentang keberadaan aturan tersebut. Ya, wah aturan ini hanya mementingkan golongan tertentu saja. Nah ini yang menjadi karakter ya dari perspektif konflik. Jadi apapun yang menjadi tema ya, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah identifikasi. Jadi identifikasi stakeholdernya siapa saja ini untuk isu yang kita pilih, untuk tema yang kita pilih. Ya, kemudian kira-kira siapa yang paling berkepentingan ya di antara stakeholder tersebut ya terkait dengan aturan. Ya, biasanya yang paling berkepentingan adalah yang berkuasa. Nah, tapi kalau dalam konteks pesantren saya kira lebih mudah lagi ya untuk melihat siapa di sini penguasanya, ya siapa yang dikuasai. Nah, di dalam konteks pesantren kan sangat cair ya. Yang menjadi tantangan kan justru berani tidak kita mengkritik kiai. Ya kalau Anda santri kemudian kritik kiai itu pantas atau enggak. Nah ini terkait dengan etika, terkait dengan perasaan ya yang ya memang tidak mendapat tempat ya dalam konteks masyarakat modern. Ya, jadi ini salah satu kelemahan ya yang muncul dari teori-teori yang berbicara tentang modernitas atau yang memiliki sumber inspirasi dari nilai-nilai yang dihasilkan oleh kemajuan dan teknologi abad pertengahan. Ya, jadi masyarakat modern itu memberikan titik tekan ya atau prioritas kepada nilai-nilai efektivitas misalnya ya atau efisiensi. Sehingga ketika kemudian aktivitas tertentu dilakukan dan itu tidak menambah efisiensi ya atau tidak menghasilkan efisiensi ya maka tidak akan berguna atau tidak akan diberikan tempat. Nah saya kira ini konteksnya ke sana ya. Jadi identifikasinya tadi saya kira teman-teman lebih ke apa ya, lebih ke aktivitas keseharian ya, memberikan gambaran terkait dengan aktivitas keseharian pesantren ya. Tapi belum menceritakan kira-kira bagaimana proses distribusi kekuasaan itu ada di pesantren. Oh ini ada dewan asatid atau dewan guru. Nah, dewan guru itu punya kewenangan apa dan seterusnya. Nah ini penting ya untuk kemudian kita
jelaskan terlebih dahulu, ya, terlebih ketika kita bicara tentang otoritas keagamaan. Siapa yang mewakili, ya, siapa yang bisa mempresentasikan, ya, bahwa dia berhak berbicara mewakili agama. Nah, ini yang saya kira belum terdengar tadi, ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, ada komentar dari sesama presenter misalnya, kalau ada, atau dari anggota yang lainnya bisa menambahkan, ya, atau memberikan contoh yang lain, atau mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain dipersilakan. Tidak ada yang bertanya? Oke, kita masih punya satu kesempatan lagi loh ya untuk bicara tentang fungsionalisme dan konflik, ya. Saya harapkan semakin ke belakang ya semakin paham, ya, karena kita sudah lalui 2, ya. Satu lagi saya kira nanti perlu untuk lebih menonjolkan bagaimana argumen yang Anda berikan, ya, yang Anda sampaikan, ya, ketika Anda setuju dengan sesuatu, ya, ataupun ketika Anda tidak setuju dengan sesuatu, itu alasannya apa. Nah, kira-kira arahnya nanti ke sana. Oke, silakan, ada yang ingin komentar? Assalamualaikum, Pak. Silakan, Mas Fahrudin. Mau nanya tadi ke yang bahas teori konflik Dahrendorf. Kan katanya dalam pandangan Dahrendorf ini kan konflik muncul melalui relasi sosial dalam sistem, yang mana pada sistemnya melibatkan kekuasaan yang didasarkan pada kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Nah, kan dalam konteks pesantren kan yang dimaksud berkuasa ini kan pihak pengasuh atau pengurus, ya. Sedangkan yang pihak yang tidak berkuasa itu santri, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini bentuk keuntungan yang dimaksud dengan konteks pesantren ini apa, ya? Itu aja. Terima kasih. Oke, bentuk keuntungan ini yang saya bilang di awal tadi, ya. Berani nggak sebagai seorang santri, ya, atau kita yang punya kultur pesantren yang terbiasa menempatkan, ya, figur kiai pada posisi yang begitu mulia, tiba-tiba kemudian kita kritisi. Nah, ini tentu pertama terkait dengan masalah etika. Nah, tentu keuntungan kalau kita mau jujur, ya, misalnya secara ekonomi mau dihitung, ya, pesantren itu untuk konteks Jogja misalnya itu bisnis yang cukup menjanjikan, ya, kalau dari aspek ekonomi. Ini sekali lagi kita bicara lepas dari dari ketentuan dari semacam anggapan umum, ya, terkait dengan sosok kiai yang mungkin buat kita, ya, kiai tidak seperti itulah, tidak mungkin kiai mata duitan misalnya, ya. Tapi tentu ada lah, ya, mereka yang juga sangat tergantung dengan pembiayaan, ya, yang diberikan oleh santrinya. Jadi tidak semua juga pesantren murni, ada cukup banyak pesantren yang kemudian yaitu menjadi sumber penghasilan kiainya. Kalau itu memang jadi sumber penghasilan kiai, ya, artinya kemudian kiai tidak punya pekerjaan yang lain selain ngajar di pondok situ, ya, maka tentu keuntungan yang dimaksudkan tadi, ya, secara ekonomi pun bisa kita lihat. Nah,
makanya ada cukup banyak tradisi ya yang diteliti orang kemudian sampai pada kesimpulan, misalnya kenapa ada khaul. Oh, ternyata khaul itu menjadi salah satu event ya, salah satu kegiatan yang dimana kiai itu juga mendapatkan keuntungan dari apa istilahnya, salam tempel gitu ya. Tapi sekali lagi ini tentu ya, ketika kemudian kita yang memiliki keyakinan bahwa kiai kita tidak profit oriented ya, bahwa pesantren itu bukan organisasi yang dibuat untuk menciptakan uang ya, tetapi lebih pada nirlaba misalnya ya, bahkan kiainya kadang-kadang ada yang harus tombok dan seterusnya ya. Tapi ketika kita bicara jujur secara akademik ya, dan kita mau untuk melihat aliran dana ya di pesantren, ya sangat mungkin banyak dana yang tidak bisa diaudit. Nah, jadi keuntungannya jelas ya, ketika menerapkan satu aturan ya, maka pasti ada aspek ekonominya ya yang dijadikan keuntungan. Cuman karena kalau kita sebagai warga pesantren ya, kita ada dalam sistem itu ya, tentu kita tidak setuju. Nah, apalagi kita tahu sosok Pak Kiai kita sangat sederhana ya, tapi bahwa aliran uang yang masuk ke kiai ketika ada event-event tertentu itu cukup besar ya, ini yang seringkali juga memunculkan sorotan di masyarakat. Jadi saya kira keuntungannya keuntungan kesana dari ekonomi ya, maka kemudian jarang ya di antara kita yang kemudian peduli ya terhadap perputaran uang yang ada di pesantren ya. Coba kalau diaudit BPK misalnya turun ke sana mengaudit misalnya, mungkin nanti akan berbeda ya. Oke, jadi saya kira lebih ke sana Mas, meskipun ya tidak semua aturan yang dibuat itu ya menghasilkan atau memberikan keuntungan yang sifatnya materi ya, bisa juga bersifat yang non materi ya, misalnya status sosial ya, ketika kiainya ngomong, oh Anda saya jadikan ustadz misalnya, atau saya jadikan badal ya, pengganti saya, maka meskipun tidak dibayar, meskipun tidak ada gajinya ya secara ekonomi ya, tetapi dia menempati posisi status sosial yang cukup terhormat ya di dunia pesantren ya, sehingga mungkin dia juga akan memperoleh keuntungan tertentu meskipun itu tidak berwujud materi ya. Mungkin dia lebih dihormati ya, kemudian dia lebih disegani ketika berkunjung ke tempat-tempat tertentu dan seterusnya ya. Jadi keuntungan jangan hanya dibatasi pada aspek ekonomi, tapi dia bisa luas sekali ya. Status sosial Anda sebagai alumni pondok tertentu, kalau kiainya terkenal di daerah tertentu, maka Anda akan dihormati di sana ya, dan seterusnya. Itu juga sama ya, keuntungan yang didapatkan ya. Oke, ada yang ingin komentar yang lain terkait dengan bukunya Ralph Dahrendorf? Itu sebenarnya yang menarik adalah analisis beliau terkait dengan gagalnya teori Karl Marx ya, berhadapan dengan kapitalisme yang disebabkan salah satunya karena munculnya kelas menengah. Nah, dan saya kira pesantren ini juga menjadi salah satu ya kelas menengah yang cukup dominan
Nah, jadi wacana-wacana civil society ya itu juga cukup banyak digagas di dunia pesantren. Oke, ada yang ingin bertanya, menyampaikan sesuatu? Oke, kita minggu depan sekali lagi kita masih bicara fungsional dan konflik ya. Harapannya kita semakin bagus memberikan argumen ya. Apalagi minggu depan topiknya terkait dengan radikalisme ya. Saya kira mungkin lebih enak untuk dipakai berdebat pro dan kontra ya. Kemudian satu kali lagi pertemuan kita berarti tanggal berapa? Besok 26, berarti tanggal 2 ya. Tanggal 2 nanti kita pertemuan terakhir insya Allah ya, bersiap untuk interaksionisme simbolik ya, ketiga-tiganya atau 3 kelompok ya, insya Allah di tanggal 2 ya. Semoga bisa nanti tanggal 2. Ya, oke, tanggal 2. Plus nanti disiapkan juga video. Video nanti saya bikinkan link saja ya, link di Google Drive ya, biar ada upload. Kira-kira besar-besar nggak videonya? Ada yang sudah jadi? Filenya seberapa besar? Atau kalau enggak nanti Anda ngumpulkan link saja, kita balik ya. Anda yang ngumpulkan link, nanti saya yang lihat ya. Anda postingkan di YouTube Anda sendiri misalnya, nanti linknya dibagikan ke saya, nanti saya cek di sana. Itu juga enggak apa-apa ya. Yang terpenting videonya nyampe ke saya. Artinya saya bisa lihat. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya kepada 2 kelompok ya. Insya Allah nanti masukan-masukan yang tadi saya berikan ya, silakan nanti dijadikan sebagai bagian ya dari revisi personal ya. Jadi personal ya, Anda sudah punya topik ya, nanti silakan masing-masing dari Anda merangkum itu ya, dan nanti dikumpulkan di ujian akhir semester ya. Jadi tidak ada soal yang lain selain Anda membahasakan ulang ya, dari bahasa presentasi ya ke bahasa paper, kira-kira itu aja ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Cukup jelas ya. Insya Allah nanti kita masih ada minggu depan untuk memperjelas tugas kalau ada yang masih bingung dengan tugas yang akan dikumpulkan di ujian akhir semester atau UAS. Oke, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.